saya Nurdin Hidayat, kami dari kelompok Tani Budi Makmur 4 yang berwilayah di Padukuhan Gading, Kelurahan Giritirto, Panewon, Purwosari, Kabupaten Gunung Kidul. Kami sebagai ketua kelompok di Budi Makmur 4 tersebut, kami sejak tahun 1993 sudah mulai bertani di tanaman tembakau. Pada saat itu tembakau masih bervarietas kedu sili yang turunan dari Temanggung. Saat itu masih sangat bagus dan di sini sangat cocok dengan varietas tersebut. Tapi tergerus perkembangan zaman, sudah sekitar 5-10 tahun akhir-akhir ini kita mengikuti konsumen tersebut meminta tembakau yang rasanya ringan, warnanya kuning, dan kita memakai varietas dari milik Sadana yang namanya varietas Python. Dan itu sangat bagus bagi konsumen, sangat disukai, yang warnanya kuning dan juga rasanya masih sangat ringan. Dan di kelompok kami sudah bertahun-tahun berketurunan untuk menanam tembakau, dan tembakau di sini kita olah secara manual. Jadi tidak pakai mesin, masih secara manual semuanya. Dan tembakau di sini semakin disimpan, semakin lama akan semakin bagus kualitasnya. Dan kendala yang sangat kami rasakan mungkin saat kami mulai bercocok tanam tembakau itu di air. Karena air di wilayah kami baru memakai di telaga, danau atau sumur gali. Tapi setelah kami mendapatkan bantuan sumur bor dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunung Kidul, alhamdulillah sampai sekarang sangat luar biasa. Kami bisa menanam lebih banyak. Satu petani bisa menanam 7.000 sampai 10.000 pohon tembakau. Tapi kendalanya yang sangat kami rasakan adalah untuk pipanisasi dari sumur bor ke lahan itu masih sangat jauh. Kami masih membutuhkan sekitar 800-an meter peralon atau pipa untuk sampai ke lahan kami. Yang kedua yang menjadi kendala kami adalah hama dan penyakit di tembakau. Sekarang ini karena varietasnya itu baru, jadi varietas itu mungkin membawa hama dan penyakit. Jadi hama penyakitnya juga baru dan kami belum bisa menemukan untuk menanggulangi hama tersebut. Tapi juga bisa ditanggulangi dengan kita semprot pakai insek seperti kanon dan regen cair. Tapi sangat luar biasa hama yang menyerang, terutama di tahun-tahun ini adalah hama yang sangat kami rasakan itu kutu abu. Jadi nanti kutunya itu memakan sebuah daun dan daunnya itu akan semakin habis kualitasnya, akan rendah kualitasnya karena dihisap oleh hama tersebut. Dan di kelompok kami sudah bertahun-tahun untuk berbidang di tanaman tembakau. Semakin tahun akan semakin bagus, baik itu penanamannya akan semakin banyak, akan semakin berkualitas. Tapi yang menjadi kendala sekali lagi adalah hama dan penyakit. Harapan kami untuk tanaman tembakau baik dari pemerintah kelurahan maupun dinas terkait, kami masih sangat membutuhkan baik katakanlah semacam pelatihan-pelatihan untuk mengatasi hama dan penyakit, pelatihan dan lain-lain sebagainya. Kami sangat membutuhkan tersebut, dan juga untuk pipanisasi kalau masih bisa dibantu dari dinas terkait, kami sangat membutuhkan untuk pipanisasi dari sumur bor ke lahan kami. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sugianto dari Seksi Produksi Perkebunan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunung Kidul. Pada kesempatan ini kelompok tani di Gading, Giritirto, Purwosari melakukan budidaya tanaman tembakau seluas kurang lebih 15 hektar. Pada saat ini kondisi tanaman
sudah berumur kurang lebih 70 hari. Nah, peran dinas dalam rangka pendampingan kelompok tani tembakau di Gading ini, yang pertama dulu telah dilaksanakan sekolah lapang Good Agriculture Practice atau SLGAP tembakau. Nah, dari SLGAP tembakau ini secara umum telah diaplikasikan, dilaksanakan oleh petani, dan alhamdulillah pada kesempatan ini setelah kita melakukan monitoring di lapangan, ternyata pertumbuhan tanaman sangat bagus. Mudah-mudahan nanti di dalam panen ini akan mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, saat ini sudah mulai panen, terutama untuk daun-daun yang paling bawah, dan saat ini harga sudah mencapai 125.000 per kilogram. Nah, kalau dari sisi analisa memang BEP dari tembakau ini adalah Rp70.000. Nah, saat ini harga telah mencapai Rp125.000. Nah, mudah-mudahan harga ini akan bertahan sehingga nanti petani akan mendapatkan keuntungan yang lebih baik. Kemudian dukungan dari dinas selain SLGAP juga dulu pernah dilakukan sekolah lapang dalam pengendalian organisme pengganggu tanaman tembakau. Ini juga sudah diaplikasikan oleh para petani, dan kalau kita melihat kondisi di lapangan saat ini, pada saat monitoring memang ini tidak dijumpai adanya serangan organisme pengganggu tanaman. Ini berarti dari sisi pengendalian, pencegahan terhadap serangan organisme pengganggu tanaman ini telah dilakukan oleh petani secara maksimal. Nah, karena ini masih dalam proses mulai panen, mudah-mudahan nanti sampai dengan panen terakhir ini tetap mendapatkan harga yang terbaik. Karena jenis tembakau yang ditanam ini adalah jenis Python yang mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi. Nah, mudah-mudahan komoditas tembakau yang ada di desa Giritirto ini kurang lebih seluas 60 hektar. Mudah-mudahan ini merupakan komoditas pilihan untuk bidang perkebunan sehingga akan memberikan nilai tambah bagi petani. Dan ada beberapa kelompok tani yang tanaman tembakau ini ditumpang gilir dengan tanaman sayuran, terutama untuk tanaman bawang merah. Jadi pada bulan-bulan Maret, April itu mereka membudidayakan tanaman bawang merah, kemudian pada umur 30 hari ini disusuli dengan tanaman tembakau, sehingga akan menghemat waktu dan tentu saja akan mengoptimalkan lahan pertanian yang ada, sehingga dalam 4 bulan ini ada 2 komoditas yang bisa dipanen, yaitu bawang merah dan tembakau, sehingga ini benar-benar dengan adanya pola tumpang gilir ini bisa meningkatkan pendapatan bagi warga masyarakat petani. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Lestari, penyuluh Desa Giritirto yang pada saat ini mendampingi ibu-ibu dalam kegiatan penanganan pasca panen tembakau. Ini kegiatan ibu-ibu untuk rowek, namanya rowek tembakau. Ini panen pada panen pertama, kemudian ini kegiatan ibu-ibu dimulai dari jam 4 pagi sudah melakukan pengrajangan.
Pertanian? Pertanian? Petani tembakau? Come on, turn the radio